Kita comeback. Akhirnya setelah sekian purnama, kita di-recall sama animator. Iya, padahal kan kita main villain di Universe Hantung TV. Animator gak otak, padahal gara-gara kita kartun ini terkenal. Ya, namanya juga habis manis sepa dibuang. Aku kangen masa-masa dulu. Waktu animator masih pakai flip a clip. Kita berdua lain selalu menghiasi video satu TV. Sekarang udah banyak karakter baru yang OP-OP. Kita dilupakan. Tenang Bob, tidak semua melupakan kita. Subscriber lama pasti ingat kita. Benarkah? Bukankah kita adalah karakter yang sudah redup? Enggak kok, malahan kau yang selalu diingat penonton Bob. Oh, masa? Bagaimana kau tahu? Karena mukamu jelek. Dari zaman flip a clip, ganti ke animate, ganti ke premiere, kembali lagi ke animate. Mukamu konsisten jelek Bob. Jangan tersinggung dong. Fakta memang selalu menyakitkan. Tapi setidaknya kau masih punya kelebihan Bob. Oh, emangnya apa kelebihanku? Muka kau jeleknya kelebihan. Woi, ngaca woi. Muka kau juga jelek kayak Embil mah. Tapi aku tinggi. Dasar M kampungan. Muka kau jelek kayak celek. Bukan, kau memang celeng. Dasar M kampungan. Dasar kinjir. Ayam potong. Lihatlah Dipo, ini Bang Ibab, ini Bang Jago. Dua karakter Legend Santun TV udah kembali. Legendanya, mereka adalah karakter yang menginterpretasikan keterbelakangan, kurangnya pendidikan, dan pemalas. Dan nasibnya selalu tidak mujur. Bocil biadab. Belum pernah kena tempelannya. Ih, galang. Dibilangin ngamuk, disuruh berubah nggak mau. Pantas aja gak dikasih job tayang. Syukur-syukur udah dihapus sama animator. Hore, kita sekarang dapat kerja. Akhirnya setelah bertahun-tahun menganggur, Sekarang bocil-bocil kematian itu tak bisa lagi menghina kita. aku akan sungguh-sungguh bekerja, menabung modal, membuka usaha, dan akhirnya kaya. Jago, setelah kaya kita mau ngapain? Kita akan mengikuti kebiasaan orang kaya negeri Otni. Apa itu? Mencalonkan diri sebagai caleg negeri Otni, duduk di tahta, dan kemudian makin kaya. Dan kita bebas menggunakan fasilitas negeri Otni. Woi Kacung, ayo kerja. Ibab, dari desain karakternya, sepertinya bukan karakter baik-baik. Ya karakter villain di universe kita memang bentuknya kayak gitu. Saya adalah bos. Saya datang ke sini untuk koordinasi kerja. Pak, kita berada di proyek pembangunan. Demi keamanan Bapak, tolong helmnya dipakai, Pak. Jadi, kita akan mengerjakan proyek pemerintah negeri Otni. Kita akan membuat Tugu yang akan menjadi ikon kota negeri Otni. Maaf, Pak. Demi keamanan Bapak, tolong helmnya dipakai, Pak. Ikon ini merupakan dambaan masyarakat negeri Otni yang bernilai seni tinggi, serta akan menjadi kebanggaan kota negeri Otni. Pak, helmnya tolong dipakai, Pak. Sudah bertahun-tahun aku memimpikan Tugu yang akan menjadi ikon kota negeri Otni. Bertahun-tahun aku mengajukan anggaran. Akhirnya diterima juga. Aku tak bisa bayangkan betapa senangnya masyarakat negeri Otni ketika melihat. Pak, helmnya dipakai, Pak. Ayam kampung, kau mau dipecat? Aku ini bos kau. Kalau kau berisik sekali lagi, langsung ku pleser mulut kau. Binatang, kau mau mati? Aku ini K3. Kalau kau mati ketiban bata, langsung ku jadikan kau tumbal proyek. Yalah. Nih, aku pakai nih. Nah, sudah paham kan kalian di proyek ini? Paham, bos. Oh iya, bos. Kira-kira anggaran untuk proyek ini berapa, bos? 30 miliar dolar Otni. Wah, ini pasti mau bikin Tugu yang mewah. Aku gak sabar ingin melihat sketsa desain Tugunya. Pasti sangat spektakuler. Oh, tentu saja. Kami melibatkan seniman dengan estetika yang sangat tinggi untuk merancang Tugu ini. Ini dia, desain maestro negeri Otni. What the f... Tugu apaan ini? Kok mirip kelamin? Kurang ajar kau. Dasar tidak mengerti seni. Tugu ini punya nilai seni absolute state of art dan makna yang sangat mendalam. 2 biji yang kalian lihat tersebut ialah biji klub. Maksud saya merepresentasikan dualisme yang tidak bisa disatukan. Namun dengan batang yang kokoh, mereka bisa bersatu. Dasar kemerendahan, kalian mana bisa ngerti? Tapi masa Tugu kayak gini harganya 30 miliar, bos. Jangan banyak tanya. Ini harga yang pantas dibayar untuk karya seni yang bernilai estetika sangat tinggi. Kalian tugasnya cuma kerjakan proyek. Dasar kacung, paham nggak? Ibab, aku gak yakin yang akan kita kerjakan ini halal. Masa bodoh lah. Yang penting kita akan dibayar. Tapi kalau kita keseret gimana? Bagaimana kau begini?
Tono. Ya. Lihat berita ini, Tono. Wah, ini beneran Bang Bangun Tugu. Wah. Anggarannya 30M, Tono. Pasti tugunya mewah, elegan, dan spektakuler. Sebaiknya jangan senang dulu. Dana sebesar ini rawan disalahgunakan. Wah. Jangan sujon dong. Bukan sujon. Dari pengalaman yang lalu-lalu, apabila ada keju raksasa, pasti rawan digondol tikus. Wah. Jadi maksudmu, di negeri Otni banyak oknum tikus? Bukan oknum, tapi wabah. Negeri Otni bukan digerogoti tikus lagi, tapi sudah jadi pandemi yang jijik dan menular. Udah mirip dengan Eropa. Udah, Tono. Tunggu-tunggunya udah jadi, baru kita loasting lagi. Permisi. Apakah kalian punya besi bekas? Besi baru juga boleh. Walah, Bimbo. Kemarin mobil pelaku kamu jual kiloan. Sekarang apa lagi? Aku dengar negeri Otni mau bangun tugunya. Iya, anggarannya 30 miliar. 30 miliar? Nggak bahaya tah? Tuh, Bimbo aja bisa mikir kalau anggaran 30 miliar itu bahaya dan rawan dikorup. 30 miliar? Bayangin aja, guys. Besinya sebanyak apa? Mending aku amankan dulu sebelum dananya dikorup. Besi fast layap anggaran. Bimbo, sini. Kamu jangan malu-maluin dong. Keluarga kita kerjanya baik-baik semua. Kamu jangan maling lagi ya. Gak boleh gitu. Kita harus berperilaku baik. Halo guys, aku baru belajar naik motor. Dipo, apakah yang dilakukan Piko itu baik? Baiklah, kita tumbuk aja. Tono, Dipo, Bimbo. Aku dengar katanya udah mau bangun tugu negeri Otni. Iya, anggarannya 30M cuy. Besinya berlimpah cu. Kerak besi. Salah. Enak Teto. Awas ya kalau kamu curi besi-besi untuk bangunan. Cukup pejabat negeri Otni aja yang rakus. Rakyat jangan. Tenang aja guys, aku gak akan curi kok. Syukurlah udah tobat. Aku kan udah dapat yang lebih bagus. Apa itu Bimbo? Nih, cuan dolar guys. Cuan. Hah? Laporin ke KPK negeri Otni. Betul. Habis itu kita kabur. Betul. Bab, kau yakin cara ini aman? Ya enggak. Mending kita mundur aja deh. Jangan sampai kita keseret kasus korupsi. Aduh Jago, kok kamu jadi pengecut kayak ayam sih? Ya aku kan ayam. Oh iya benar juga. Maksudku, kita kan dibayar berdasarkan kerjaan kita sebagai kuli bangunan. Resiko proyek ini kan tetap ditanggung bos. Kau yakin si bos mau tanggung jawab kalau kena masalah? Yakin. Yakin si bos mau melindungi kita? Yakin. Yakin kalau dia gak larikan diri? Yakin. Ada calon koruptor maksud saya, bos. Aduh, kenapa sih kalian risau? Ingatlah, saya adalah bos. Anjir, kenapa sih dia selalu memperkenalkan dirinya bos? Mungkin dia haus validasi. Hei kacu-kacu yang membutuhkan uang dariku untuk menyambung hidup. Proyek pembangunan tugu negeri Otni adalah proyek yang didamba-dambakan oleh warga negeri Otni. Ketika kalian terlibat dalam proyek pembangunan ini, kalian akan dikenal sebagai pahlawan negeri Otni. Karena berkat tangan-tangan kalianlah tugu yang indah, mewah, gagah, dan spektakuler ini akan menjadi nyata. Kalian patutlah bangga dengan diri kalian. Wah, seketika aku merasa diriku adalah orang yang paling berguna di negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku akan mengabdikan tenagaku untuk membangun tugu kebanggaan negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku merasa bangga menjadi pahlawan negeri Otni. Kan ku bilang. Diamlah Kinjir. Mana ada kau bilang apa-apa? Itu semua omonganku sendiri. Nah jadi, apakah kalian sudah siap bekerja? Siap, bos. Apakah kalian siap membangun tugu yang megah? Siap, bos. Apakah kalian akan menutup mulut ketika mengetahui kecuranganku dan kebangsatanku dalam memanipulasi proyek? Kalau itu. Hei, siap enggak? Kalau enggak, aku pecat kalian. Siap, bos. Baiklah. Bahan material untuk membangun tugu ini sudah siap. Proyek dimulai sekarang. Ini bahan apaan, bos? Bukannya ini sampahnya. Ini adalah kardus dan bambu. Hah? Maksudnya, bos? Ih, kok bodoh sih? Kita akan membangun tugu dengan kardus dan bambu. Loh, bukannya dananya 30 miliar, bos? Kok materialnya pakai kardus sama bambu? Bodoh. Gak bisa ngitung ya? 1 juta aku pakai buat beli bahannya. Terus 29 miliar 999 juta kemana, bos? Buat bayar nilai seni. Masa nilai seni setinggi itu? Hele, kalian kaum rendahan pandang ngerti nilai seni. Udah, jangan banyak tanya. Cepat kerjakan sekarang. Bejir, kita disuruh bikin tugu pakai bahan sampah. Kan aku bilang juga apa?
Proyek ini pasti ada gak bener nih. Mending kabur aja, Bab. Tapi kita udah dikontrak dan nerima duit. Gimana nih? Balikin aja duitnya, Bab. Kita resign aja lah. Masalahnya duitnya baru ku habiskan. Hah? Baru 2 hari dapat duit udah habis. Emangnya kau buat apa? Nyewa LC. Wah, aku gak menyangka testosteron yang tinggi bisa mempengaruhi otak. Bagaimana kalau kita selesaikan saja tunggunya dan kita pergi? Ide yang bagus, Bab. Ada apa, Tono? Mengapa kau berdecak bagaikan cicak yang melihat nyamuk? Lihat berita ini, Dipo. Kurir dianiaya saat mengantarkan barang. Wah, barbar sekali. Barbar? Oh iya, maaf, Dipo. Belakangan memang marak terjadi kasus demikian. Kurir dimarahin karena barang yang diantarnya nggak sesuai. Ada yang dianiaya, bahkan ada yang kena tipu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya, karena sebagian konsumen negeri nih adalah Firaun. Slogan pembeli adalah raja terkadang menjadi alasan orang untuk menjadi arogan dan semena-mena. Seakan-akan haknya dapat terpenuhi dengan menyalahkan orang yang gak bersalah. Seharusnya gak cuma kurir yang dikasih rating, konsumen juga harus dikasih rating dong, agar tahu mana konsumen yang layak dapat 5 bintang dan mana yang gak binatang. Lalu konsumen yang arogan dan ngelunjak harus jadi blacklist dari seluruh jasa kirim, suruh dia jemput sendiri barangnya. Manuk akal. Guys. Aduh, si pembawa tiang datang lagi. Guys, lihat apa yang kubawa. Benda apaan ini, Piko? Sepertinya robot humanoid. Iya, aku baru beli dari Alibibi. Harganya murah, guys. Wah, kalau dijual kembali kayaknya bisa mencapai miliaran. Coba tes. Halo, nama kamu siapa? Halo, namamu siapa? Halo. Yah, baru beli udah rusak. Wah. Makanya jangan beli balang mula. Rusak kan? Lagian ngapain sih beli robot pendek, jelek, dan kaleng begini? Oh alah, settingan bahasanya beda. Oh iya, kan belinya di website luar negeri. Ini mesti panggil Alung nih. Kalau gak bisa setting, nanti malah jadi besi longsokan. Apakah ada yang mengatakan besi? Aku mencium bau besi premium. Kalau dijual lagi, pasti cuan banyak. Jangan gitu, Bimbo. Kau membuat dirinya takut. BTW guys, bagaimana kalau kita pergi proyek pembangunan Tugu Negeri Ot nih? Aku penasaran bentuknya seperti apa. Yuk gas! Gawat nih. Habislah kita. Ini sih kita bisa masuk penjara. Bagaimana kalau kita tutup pakai terpal? Ini gara-gara bos suruh pakai bahan kardus sama bambu. Udahlah desainnya jelek, hasilnya makin jelek. Oh, tenang aja. Kalau ada apa-apa, bos yang tanggung jawab. Ayo kita kabur. Sampai. Wah. Kayaknya udah selesai nih. Cuma ditutup terpal. Kok gak ada bau besinya? Biasanya di tempat proyek bau besinya kuat. Piko, robotmu kenapa, Piko? Wah, kok alarmnya tiba-tiba bunyi? Wah, kayaknya error, udah rusak. Sini buat aku aja. Alarmnya bunyi. Alarm buat apa? Kalau gak salah kata penjualnya, alarmnya bisa bunyi kalau menemukan tindak pidana korupsi. Tapi di sekitar kita gak ada koruptor kok. Jangan-jangan. Ayo kita coba buka terpalnya. Udah, diam. Kalau enggak, nanti ku kilokan dan ku jual ya. Ini tugunya. Cuma dari kardus dan bambu. Anggarannya 30 miliar. Ya, nggak ada besi buat dicuri deh. Uang yang dikumpulin rekan negeri Oni setengah mati dihabisin buat sampah kayak gini. Bentuknya kok mirip kelamin ya. Wah, parah. Masa bikin tugu kayak kelamin? Emangnya kamu pernah lihat? Nggak sopan. Ini kira-kira proyeknya siapa ya? Proyekku. Saya adalah bos. Alarmnya bunyi lagi guys. Fix, dia ini pasti koruptor.
Anda pasti korup anggaran pembangunan Tugu Negeri Otni. Makanya tugunya jelek begini. Fitnah Dajjal! Atas dasar apa kalian menduduku? Proyekku telah di-ACC oleh pemerintah pusat negeri Otni. Dan tugu ini dibangun dengan... bisa dimatiin dulu nggak robot pendek jelek dan kayak kaleng biskuit ini? Lah, settingan bahasanya berubah lagi. Masa anggaran 30 miliar hasilnya kayak gini? Orang buta aja tahu kalau dananya dikorup. Iya. Maaf Piko, tadi itu hanya ungkapan. Jangan sembarang fitnah ya kalian. Ini buktinya kalau desainnya sudah di-ACC pemerintah negeri Otni. Baca baik-baik tuh. Loh iya, dia ACC loh guys. Tapi kok tugu murahan gini? Anggarannya bisa semahal itu? Ya namanya juga karya seni. Tugu ini didesain oleh maestro seni negeri Otni. Satu goresan dia saja berjuta-juta. Jadi wajar kalau tugu ini harganya 30M. Harusnya kalian bangga dan bersyukur. Lihatlah betapa indah dan estetiknya tugu ini dengan 2 biji klep. Maksud saya bola kembar dan batangnya yang kokoh. Indah bukan? Kok kayak kontol ya? Nah, kalian gak menemukan celah kesalahanku kan? Dah, pulang sana. Wah, kali ini dia mengatasnamakan seni sebagai tamengnya guys. Masa dia bisa lolos dengan semudah itu? Kita harus lidiki dari akar-akarnya. Tukang-tukangnya kemana? Dah, kita di sini aja. Udah aman kok. Aduh, seharusnya aku tolak aja job ini. Rupanya proyek abal-abal. Tenang aja Jago, kita pura-pura gak tahu aja. Aman kok. Kalau ketahuan gimana, Bab? Tenang aja, kita tinggal bilang gak tahu apa-apa. Bos yang atur. Kalau keseret gimana, Bab? Tenang aja. Bilang aja. Menurut hukum negeri Otni, barang siapa yang dengan sengaja membiarkan, memperancar, membantu, atau menutup-nutupi sebuah kejahatan, maka orang tersebut juga dapat dianggap melawan hukum. Walah, masa balu kambing udah masuk penjara? Mereka siapa sih? Kok kayak orang gak bener? Mereka itu hama. Aku dengar loh. Kami hanya bekerja sesuai dengan instruksi, bos. Iya, kami kan bekerja doang. Yang memerintah harusnya yang diciduk. Tapi Bang Jago dan Bang Ibab kan udah tahu ini gak bener. Kalau udah tahu gak bener, masa juga digas? Ya sama aja gak bener. Iya, sama kayak bocil. Disuruh jangan menapi, tapi masih main. Akhirnya tangannya kebakar. Iya, sama kayak orang main judol. Udah tahu mainin barang bodoh, akhirnya masih juga memilih untuk jadi bodoh. Aduh, jadi kami harus gimana? Apakah Abang tahu siapa yang mendesain tugu ini? Bos selalu bilang maestro seni negeri Otni. Tolong cekkan bot. Aku ingat. Sepertinya aku dulu pernah bertemu dengan orang yang disebut-sebut sebagai maestro seni negeri Otni. Orangnya di mana, Bang? Dia adalah salah satu seniman termasyhur di negeri Otni. Untuk mendalami ilmu seninya, dia tinggal di sebuah gunung di hutan pedalaman negeri Otni yang sangat susah dijangkau oleh orang biasa. Wah, itu dukun job sampingnya senimannya. Aku tahu lokasinya, guys. Ya udah, ayo kita ciduk. Sabar Bimbo, kalau kita langsung ciduk tanpa izin, kita bisa kena perkara. Terus gimana kita dapat izin? Kopi manis di penghujung hari yang sepi sungguh terasa nikmat dan menyenangkan. Setelah menangani puluhan kasus seharian, aku bisa me time dengan Dono, Dipo, Bimbo, Piko, Jago. Karakter lama dengan muka jelek dan karakter baru yang membingungkan. Ada apa ini? Yang mulia Hakim Negeri Otni, mohon maaf kalau mengganggu. Yang mengganggu? Mohon maaf Pak, kami baru-baru datang ke sini. Kami menemukan adanya indikasi korupsi anggaran pembangunan Tugu Negeri Otni, Pak. Korupsi Tugu? Korupsinya 30 miliar, Pak. 30 miliar? Dibuat dari kardus dan bambu, Pak. Kardus dan bambu? Tugunya jelek, Pak. Tugunya jelek kayak muka kau. Tenang. Saudara-saudari, harap jangan terburu-buru. Semua akan menjadi runyam ketika kepala kita sudah panas. Coba jelaskan kepada saya apa yang... jancok! Desain apaan ini? Ini desain Tugu Negeri Otni, Pak Hakim. Apa?
Tugu negeri Otni sejelek ini? Ya Pak Hakim, katanya ini tugu kebanggaan. Sesuatu yang membuat bangga baru disebut kebanggaan. Tetapi sesuatu yang membuat malu hendaknya disebut kemaluan. Proyek siapa ini? Proyek bos. Bos yang mana? Bos yang bos. Kok kayak ban bocor Kempio? Beliau adalah pencetus proyek pembangunan Tugu Negeri Otni, Pak. Dan anggarannya disetujui pemerintah negeri Otni. 30 miliar disetujui begitu saja dengan desain jelek begini. Katanya buat bayar nilai seni. Seni apaan harganya 30 miliar? Seni tipu-tipu. Seni ialah cermin jiwa, ungkapan rasa, dan simbol peradaban. Tetapi seni yang sehat selalu berjalan seiring dengan nalar dan logika. Ketika sebuah tugu dihargai 30 miliar hanya karena embel-embel nilai seni, publik tidak sedang menyaksikan karya seni, melainkan pertunjukan sinisme kelas tinggi. Karena di negeri Otni, rupanya seni bukan lagi soal keindahan, tapi soal bagaimana membungkus korupsi dengan estetika. Dan celakanya, makin sederhana bentuknya, makin besar peluang markupnya. Itulah seni tingkat dewa. Menumpuk gundukan, namun dibayar miliaran. Oleh sebab itu, izinkan kami investigasi perkara ini, Pak Hakim. Kami akan mencari yang katanya maestro seni negeri Otni. Kami akan minta pertanggungjawabannya. Izinkan kami untuk menelusuri laporan. Oh, maaf, Tipo. Baiklah kalau begitu. Dengan ini, saya mengizinkan kalian untuk menginvestigasi perkara Tugu Negeri Otni. Namun, berhati-hatilah dengan batasan-batasan. Jangan sampai kalian kebablasan dan melanggar aturan yang hilang kabeh. Nah, kita udah sampai di gunungnya, guys. Wah, benar-benar di pedalaman. Disinilah jalan menuju tempat tinggal maestro negeri Otni. Jago, kamu tahu jalannya? Tahu dong. Oh, baguslah. Kita tak akan tersesat. Nah, kalau itu aku nggak tahu. Loh, katamu kan tahu jalan. Ya, aku tahu. Tapi belum pernah pergi. Bodoh lah. Jadi kita di sini buta map semua. Iya, aku kan memang. Bocil diam. Hawanya kok gak enak ya? Dingin banget. Kok gak ada lampu ya? Aduh, Bimbo. Mana mungkin ada listrik di gunung? Iya, Bimbo. Jangankan gunung, kota kecil di negeri Otni aja listriknya gak stabil. Karena selalu fokus bangun ibu kota. Padahal gak ada anggaran. Di dalam gunung jangan sembarang ngomong, guys. Iya, ntar bisa ketempelan loh. Masa nyerkas negeri Otni juga gak boleh? Loh, dia kenapa? Kamu kenapa? Kok tiba-tiba error? Aku hantu koruptor. Bejir, ketempelan hantu koruptor. Tuh kan, dibilangin jangan sembarang ngomong. Tolong saya tidak mau lagi terkurung di gunung yang gelap, dingin, gak ada listrik. Karena pemerintah negeri Otni tidak peduli dengan masyarakat kota kecil yang anggarannya hanya digunakan untuk membangun ibu kota. Udah mati masih nyalkas. Loh, kenapa minta tolong weh? Saya koruptor yang mati penasaran. Karena dosa-dosa saya gak bisa masuk surga. Ya kan tinggal masuk neraka. Itu dia masalahnya. Neraka pun tak mau menerima aku. Karena aku lebih setan daripada setan. Aku dikutuk gentayangan di negeri Otni selamanya. Jadi gimana caranya kami membantumu? Aku hanya bisa bebas dari kutukan jika aku membantu menyelesaikan sebuah kasus korupsi. Nah, pas sekali. Kami sedang menginvestigasi sebuah kasus. Kamu bantuin kami dong. Sesajen dulu dong, Bang. Wah, tebiatnya dibawa sampai mati. Ya udah deh, santai gentayangan aja selamanya. Ya udah, aku bantuin deh. Kami sedang mencari orang yang tinggal di daerah gunung sini. Oh, maestro seni negeri Otni ya. Aku bisa bawa kalian menemuinya. Kok kamu kenal? Kan beberapa waktu lalu ada golonganku yang mencari beliau. Nah, sekarang jalannya ada 2 cabang nih. Belok kanan apa kiri? Sepertinya kanan. Sepertinya. Jadi kiri apa kanan? Kiri. Serius yang mana nih? Kiri, kanan. Sebenarnya saya gak bisa bedain mana kiri mana kanan. Goblok. Ya udah kita pencar aja deh.
Aku, Dipo, Piko, Bimbo, dan si robot ke jalur kanan. Bang Ibab dan Jago sebelah kiri. Loh, kok cuma kami berdua? Iya bang, takutnya abang kalau gabung dengan kami nanti bawa sial. Squeegas. Guys, tunggu guys. Kita udah berjalan sangat jauh dan lama guys. Apakah kalian tidak merasakan kehampaan energi? Kehampaan energi? Iya, energi kan kekal dan hanya bisa berubah kan? Nah sekarang energi untuk metabolisme tubuhku udah berubah menjadi energi kinetik. Aduh Dipo, sebenarnya apa sih maksudmu? Aku lapar. Oh alah, bilang kayak dari tadi. Ya udah, kita break dulu, makan dulu. Tapi aku gak bawa makanan. Nih, aku di rumah udah siapin bekal. Hole, hidup Piko, hidup Piko. Hidup jak. Aku maam ya, itadaiki ma. Nyam 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 nyam. Ih, aku jadi sedih. Dipo, kamu gitu gak sopan loh ya. Iya, gak boleh gitu Dipo. Meskipun gak enak harus pura-pura bilang enak. Maaf, bukan aku kasar. Tapi nasinya bau apek dan aneh. Masa sih? Aku beli beras premium negeri Otni loh. Harganya mahal loh. Aku kan biasanya makan nasi aking. Sini biar aku coba. Aku juga mau coba. Masa sih gak enak? Aku coba ah. Bukan. Aku bilang juga apa? Kok rasanya gini ya? Aku kan beli beras premium dengan harga mahal. Masa sih ini beras premium? Rasanya kok kayak beras murahan. Ya, itu beras oplosan. Beras oplosan? Benar sekali. Praktek ini sebenarnya sudah lama terjadi di negeri Otni. Ketika oknum pabrik beras mengoplos beras murah dengan beras premium, atau menjual beras murah dan diklaim sebagai beras premium. Tujuannya adalah untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan memiskinkan petani dan membohongi konsumen. Di negeri Otni terdapat banyak mafia. Ada mafia minyak, gula, rempah, bahkan beras. Ingatlah, bumi negeri Otni adalah sarang penjambut dan kartel yang serakah. Kok kamu tahu? Aku kan dulunya golongan mereka. Pusing juga ya. Kau banyak bener kasus di negeri Otni. Tadi itu apa? Kayaknya ada yang lewat. Perasaanmu kali. Aku gak lihat apa-apa. Tuh, lewat lagi tuh. Mana? Masa kalian gak ngerasa ada yang lewat? Jangan-jangan setan. Bukan goblok. Jago, tunggu bentar Jago. Kenapa Bab? Kok muka kau pucat? Mau beraknya? Aku gak bisa nafas. Walah, makanya diet Bab. Baru jalan sedikit aja nafas sudah ngos-ngosan. Ada air enggak? Aku haus. Nih. Kau bawa galon naik gunung? Iya. Ini LPG, kulkas, PS5, dan sepeda gunung. Ayo Bab, dikit lagi sampai Bab. Iya. Kok kau tahu bentar lagi sampai? Di depan kayaknya ada keramaian tuh. Keramaian? Coba denger, ada musik gamelan tuh. Denger tuh, ada keramaian kayak di pasar. Mau apa kalian datang ke sini? Apakah kalian ingin camping di sini? Tidak pak, kami ingin... Oh, tidak bawa tas. Jadi kalian naik gunung hanya ingin selfie dan eksis di media sosial? Enggak pak, kami... Oh, apakah kalian ingin cepat kaya dengan menumbalkan salah satu dari teman kalian? Ini pak, ini tumbalin aja pak. Kak Sultan. Woi salah bodoh. Kami sudah mencari seseorang pak. Seseorang? Di hiruk pikuk kota negeri Otni kalian malah naik gunung cari orang? Kami mencari maestro seni negeri Otni pak. Oh. Apakah bapak kenal? Oh. Jangan-jangan Ya, benar sekali. Saya adalah... udah meninggal. Aduh, bocil-bocil tolol. Dialah maestro seni negeri Otni. Jadi Anda adalah maestro seni negeri Otni itu ya? Ya, benar sekali. Anda yang merancang toko negeri Otni itu ya? Ya, benar sekali. Anda yang dibayar 30 miliar untuk desain yang jelek itu ya? Ya, benar siapa aja 30 miliar. Aku cuma dikasih 30.000. Om cuma dibayar 30.000. Yup. Tapi anggarannya 30M loh. Katanya desain seniku akan dibuat dengan emas dan perak. Jadi worth it dong. Mana ada?
Cuma dari kardus dan bambu. Nani? Desain aku buat dengan elegan dan menawan, serta merupakan mahakaryaku. Hanya dibuat dari kardus dan bambu. Elegan dari mana? Bentuknya kayak organ reproduksi gitu. Nah kan, berarti bener dananya dikorup. Palah, 30 miliar masuk ke kantong pribadi. Om Maestro harus bantu kami buktikan kasus ini. Om ikut kami ke pengadilan ya. Aku gak mau meninggalkan tempat ini. Sudah 10 tahun aku menghindari keramaian negeri Otni dan memilih untuk menyendiri di gunung yang sunyi dan menenangkan ini. Aku gak mau kemana-mana. Kita mau membongkar kasus korupsi negeri Otni, Om. Kami butuh bantuan, Om. Gak mau ah. Aku dulunya hidup bergelimang harta dan memiliki relasi kuat dengan elit global negeri Otni. Di mana-mana aku mendapatkan pelayanan yang mewah dan selalu diundang dalam proyek. Namun suatu hari, aku sadar, rupanya kemampuanku diperas dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Korupsi yang tak terbendung dan kenajisan yang tak dapat ditahirkan itu membuatku gelik dan jijik dan circle jahanam tersebut. Akhirnya, aku mengasingkan diri di gunung dan tak mau lagi bertemu dengan pejabat kotor negeri Otni. Tapi, Om kenapa terlibat di proyek Tugu Negeri Otni? Itu karena aku ingin memberikan kontribusi terakhirku untuk negeri Otni. Tak kusangka, keikhlasanku malah dijadikan alat korupsi. Makanya Om harus bantu. Cukup, aku sudah tak mau dengar lagi. Biarkan aku menyendiri di sini. Baiklah kalau begitu, Om. Kami menghargai keputusan Om. Bimbo! Woi, apa-apaan ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Terkadang, keadaan itu penuh dengan pengorbanan dan keterpaksaan. Tolong guys, tolong guys, tolong. Loh, Bang Ibab, Bang Jago, ada apa? Kami salah jalur. Yang ada malah masuk ke dunia gaib, guys. Tolong kami guys, kami nggak tahu jalan pulang. Ya udah deh, aku dan Tono bawa si Maestro ke pengadilan negeri Otni. Piko, Bimbo, dan si Lobot yang bawa kalian pulang. Aku yang mandu jalan. Iya, gak apa-apa, sekali-sekali kek. Aku gak mau pergi, lepaskan aku. Kerja sama dikit apa sih? Ya Om, kita gak ngapa-ngapain Om juga kok. Tenang aja, kami akan melindungi Om. Tolongin aku. Suara apa itu? Ada kepik nemplok di baju. Aku panik sekali, Su. Loh, Saipul, monyet, kok di sini? Tolongin guys, si Saipul kesurupan. Lihat, dia kesurupan siluman buaya. Kok buaya, Bang? Hah, bukan ya? Saipul kesurupan siluman anjing. Bukan. Siluman babi? Bukan. Anjing bukan, babi bukan. Lah terus kesurupan apa? Siluman cacing pita. Oh, lihat guys, dia kesurupan cacing pita. Harimau goblok. Kalian tidak boleh lewat sini. Kalau kalian mau lewat sini, aku minta 3 tumbal. 1 aja boleh? Enggak. 2? Enggak. 2,5? Enggak. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kurang 1? Nah, boleh. Oke, semuanya lewat aja, nggak pakai tumbal. Aku mau tumbal. Kalau nggak ada, nggak boleh lewat sini. Kalau lewat sana boleh? Nggak boleh. Lewat bawah? Nggak. Pokoknya aku minta tumbal. Nih. Tidak. Dimakan aja ya. Sisanya ntar dikembaliin. Katanya kalian mau melindungi aku. Kok aku jadi tumbal? Kalau kami yang jadi tumbal, ntar kasus korupsinya gak selesai. Terima kasih atas bantuannya ya, anak-anak kepala cilok. Ada kepik nemplok di baju. Tadi aku panik, sekarang udah enggak, Su. Terima kasih ya, sahabat-sahabatku yang super. Ayo silakan lewat. Maestro seni negeri Otni hanya dibayar 30.000. Benar sekali Pak Hakim Negeri Otni. Katanya tubuhnya mau dibuat pakai emas dan perak. Lupanya hanya pakai kardus dan bambu. Apa? Sungguh biadab koruptor Tugu Negeri Otni. Padahal ikonnya akan menjadi kebanggaan masyarakat negeri Otni. Sudah tidak bahkan dalam waktu lama. Aku tak bisa membiarkan kasus ini berlarut lama. Di mana orangnya? Aku ingin memintai keterangannya. Masih di gunung, Pak. Ditumbal untuk siluman harimau. Apa? Kalian menumbangkan saksi untuk siluman hari? Ini aku balikin. Dagingnya alot kayak ginjal buaya. Lepasin aku! Lepasin aku! Kenapa dia malah dikarungin? Iya Pak Hakim Negeri Otni. Om ini gak mau ikut. Jadi kami paksain. Cepat lepaskan dia! Oh!
Hampir saja aku mati karena tak bisa bernafas. Dasar penculik kurang ajar. Udah enak-enak aku tinggal di gunung malah kau culik ke sini. Aku pengen pulang ke gunung. Aku mau perawatan rambut, kulit, dan kuku. Baring di kasur empuk dan mandi di bathtub air panas yang kubuat dari kayu ulin. Dah, kerungin lagi deh. Bapak, estetik sekali wajah Anda. Jadi inikah saksi kunci kasus korupsi pembangunan Tugu Otni yang kalian maksud? Benar sekali Pak Hakim. Om inilah yang disuruh mendesain Tugu Negeri Otni. Wah Bapak, estetik sekali wajah Anda. Beliau juga hanya dibayar 30.000, bukan 30M. Wah Bapak, estetik sekali wajah Anda. Benarkah? Iya Pak. Saya pertama kalinya melihat wajah yang begitu estetik, tampan, dan penuh dengan nilai seni yang gemilang. Wow, gay. Saudara Maestro, apakah benar engkau hanya dibayar 30.000 untuk mendesain Tugu Negeri Otni? Ya benar, saya tak pernah menerima duit sebesar 30M seperti yang diberitakan. Tahukah engkau siapa yang menyuruhmu? Oh, tahu dong. Dia adalah pejabat Negeri Otni yang sering mengerjakan proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan. Wah, pantasan aja. Aspal di Negeri Otni tipis-tipis dan mudah bolong. Pembangunan gedung. Wah, pantasan aja. Banyak gedung mangkrak. Pembangunan jalan tol. Wah, pantasan aja. Jalannya kayak konekti. Sangat biadab dan tak dapat dikendalikan. Baiklah, ku perintahkan kalian untuk menyeret koruptor busuk dan najis itu ke pengadilan negeri Otni. Namun ingatlah, janganlah kalian sampai melanggar. Adalah. Nah, akhirnya kita udah sampai. Bejir, 3 hari baru keluar gunung. Literally orang buta nuntut orang buta. Sekarang kita harus pergi menangkap koruptor itu sebelum melarikan diri. Squid gas. Guys, kayaknya aku sama Jago nggak ikut ya. Loh, kenapa? Soalnya Ibab dan aku ada tanah kosong yang nganggur. Harus dibangun. Kalau dibiarkan kosong selama 2 tahun, ntar disita negeri Otni. Tanah nganggur 2 tahun disita. Kita yang nganggur bertahun-tahun gak dipeduliin. Aku ikut dong. Aku ikut. Bimbo, kembali. Bimbo. Sudahlah, kita pergi aja. Hari yang indah untuk bekerja. Pagi ini aku dipenuhi dengan semangat dan birahi. Sudah lama sekali aku gak kantor. Kenapa pagarnya masih pendek ya? Coba ditinggikan. Rakyat demo pasti akan berlawan. Oke, saatnya bekerja meskipun aku malas dan pengennya pergi ke luar negeri dengan alibi studi banding padahal cuma jalan-jalan. Berhenti. Shit. Kolektor Tugu. Kurang ajar. Mana pernah aku korupsi? Jangan sembarang fitnah. Masa? Sampai detik ini mana ada yang bisa buktikan kalau aku korupsi. Masa? Kalau kalian bisa membuktikan aku korupsi, maka aku bersedia dihukum mati. Masa? Udah ngomong harus tepat janji loh. Siapa ini? Aku gak kenal. Penipu. Kau yang mencariku untuk desain Tugu Negeri Otni dan hanya membayarku dan 30.000. Lalu kau mengklaim 30 miliar kan? Gak ada. Bukan kau yang mendesain Tugu Negeri Otni. Ngeles mulu sih. Udah kebongkal masih juga nipu. Emang settingan publiknya ya. Congor penuh dusta. Gak tahu saatnya aku kabar masuk ke kantor untuk berlindung. Mau kemana? Kamu sudah terkepung. Hello darkness, my old friend. Apakah kau merindukanku? Siapa kau? Aku satu golongan dengan dirimu. Bedanya aku sudah mati karena dieksekusi, dan kau masih menunggu eksekusi. Cepat menyerah. Kalau enggak. Ya adalah. Minggir kalian. Ayo ikut aku ke alam baka. Minggir. Gak mau. Aku bilang minggir. Gak mau. Awas bocil. Aku kabur dulu ya. Dah. Robot. Tidak. Robot. Wah, gawat. Bisa dibetulin nggak ya? Aku coba ya. Nggak kayak gitu, Pea.
dulu aku betulkan TV kayak gini bisa kok. Udah om, nanti makin rusak. Gimana nih guys, robotku? Bawa ke Thomas Mami gue aja. Siapa tahu mereka bisa banting. Bantu? Wah parah, sepertinya kena bagian mikrokontrolernya. Makanya jadi begini. Apa? Mikrokontrol? Diam Dipa. Guys, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya? Mungkin aku bisa coba. Stop! Kok gitu sih? Sini aku bantu. Bab. Bab. Bang Kinjil humanoid. Bocorkan spray. Ngajak gelut ya? Dipanggil gak denger sih. Bab, mending kita balik nggak sih? Kita tolongin bocil-bocil itu. Ngapain jago? Kita kan udah bantu mereka mencari maestro negeri Otni. Sisanya biarkan mereka urus sendiri. Tapi aku pengen bantu mereka sampai tuntas. Dah biarin aja jago. Kita banyak urusan yang mesti diurus. Aduh, urusan tanah kan kita bisa tunda. Emangnya ada urusan apa lagi? Rekeningku diblokir woi. Hah? Diblokir? Gara-gara main judo kali. Sembarangan. Itu tabunganku selama bertahun-tahun. Cuma karena rekeningku gak ada transaksi dalam beberapa bulan ini, jadi diblokir sama pemerintah negeri Otni. Padahal di dalamnya ada duit pensiunku yang sengaja gak aku tarik sampai tua. Malah dianggap dorman dan diblokir sama pemerintah negeri Otni. Hah? Itu kan duit kau pribadi. Apa urusannya negeri Otni mau blokir? Katanya sih buat mencegah rekening dorman dipakai buat judo sama cuci uang. Bukannya rekening buat judo sama cuci uang, transaksinya malah aktif dan masif. Iya ya. Yang judo sama cuci uang kan selalu banyak transaksinya. Lah kalau sekadar nabung kan otomatis gak banyak transaksi. Iya, aku gak habis pikir kenapa pemerintah negeri Otni malah mikirnya seperti itu. Ya karena otak mereka gak mampu mikir. Yang dipikirkan mereka kan cuma kerja gampang-gampang, bukan sistem yang matang. Yang penting dirinya udah kerja. Bener salahnya urusan belakangan, sengsaranya urusan rakyat. Dan ketika mereka tahu itu salah dan berusaha memperbaikinya, mereka akan menampakkan diri mereka seolah-olah mereka adalah pahlawan. Mereka mematahkan kaki kita dan kemudian memberikan kita tongkat untuk berjalan. Dan mereka menganggap bahwa kita harus berterima kasih kepada mereka. Heran banget. Di negeri Otni kau banyak yang gak becus pikir dan gak kompeten kerja. Kau bisa jadi pemimpinnya. Itu naiknya karena politik balas budi atau karena murni satu golongan kehampaan akal? Untung bisa kabur. Napa bro? Wah, varian-varianku. Akhirnya kita bisa berkumpul. Bagaimana bro? Kok kau kelihatan ketakutan? Di luar tadi ada bocil-bocil kematian negeri Otni. Maksudmu si Tono? Maksudmu si Dipo? Oh, maksudmu si Haruku? Mereka semuanya. Wahai varian-varianku, kita harus bagaimana ini? Tenang saja. Cukup bersembunyi di sini. Gedung ini ialah tempat teraman di negeri Otni. Tahan gempa, tahan tsunami, dan tahan suara rakyat. Segala upaya sudah kita lakukan, tapi tampaknya tidak membuahkan hasil. Robot ini sudah tak dapat diselamatkan lagi, Pico. Tidak, robotku. Sudahlah, lelahkan saja Pika. Kita kembali fokus untuk menangkap koruptor aja. Lah, kok kalian di sini? Wow, Ray besi telah mencium aroma besi. Loh, si robot kenapa? Ditembak sama koruptor negeri Otni? Lah, sini aku bantu. Kamu kan raya besi. Jangan-jangan kamu mau cilaka robotku buat dijualnya. Kamu jangan sentuh robotku. Jangan. Sistem telah aktif kembali. Evolusi ke versi 2.0. Wah, evolusi guys. Wah, kayak biji mon. Wow, kekar dan perkasa. Inikah yang disebut dengan tampan dan pemberani? Sungguh mahakarya yang luar biasa. Wah, jadi raksasa. Urusan besi silakan saja padaku. Terima kasih ya Bimbo. Kamu telah menyelamatkan robotku. Sama-sama Pika. Aku hebat kan? Hebat. Aku keren kan? Keren. Besi tambahannya dapat dari mana? Jembatan. Dasar maling. Salah woy. Aku juga udah upgrade skill ultinya loh guys. Baiklah, mari kita ciduk koruptor keparut itu.
Akhirnya, aku dapat berlindung dengan aman. Akhirnya, dana cair. Akhirnya, berat tambang cair. Akhirnya, bisa naikkan pajak tanah negeri Otni sebesar 250%. Hah? Kau naikkan pajak tanah Otni sebesar 250%? Agak gila kau ya. Itu sih terang-terangan memalak, bro. Iya, nanti di demo rakyat loh. Demo saja, saya tidak takut. Jangan cuma 5.000 orang, 50 juta orang pun saya tidak akan takut. Come to me, I'm about to come. Jangan menantang rakyat negeri Otni weh. Halah, kita kan pejabat negeri Otni yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kalau mereka macam-macam, tinggal suruh pasukan pipi jolimi mereka saja. Mereka kan cuma memanfaatkan suaranya biar aku bisa naik jadi pejabat. Kau mau dilengserkan rakyat? Dilengserkan? Tahukah kau betapa besarnya kekuatan rakyat negeri Otni? Apabila mereka bersatu, kekayaan yang kau rahasiakan bisa dikorek oleh mereka. Bisnis keluargamu bisa dikorek oleh mereka. Dan setelah itu terjadi, kau akan dilengserkan dan Reset Factory menjadi rakyat miskin. Reset Factory kembali jadi miskin? Aku tak mau. Kau akan kembali menggunakan LPG melon. Tidak, aku tak mau beli LPG dengan menunjukkan KTP dan KK. Kau tak bisa lagi dapat pengawalan dengan strobo agar kau bisa diprioritaskan di jalan. Tidak, aku tetap mau dikawal dan menjadi arogan. Kau akan mengantri di bank negeri Otni dan tak lagi menjadi nasabah prioritas. Tidak. Tapi tabunganku kan di luar negeri, biar gak kelacak KPK negeri Otni. Aku tak mau lengser. Aku masih mau bercokol di tata kekuasaanku. Bagaimana cara menghadapi ini? Aku butuh solusi. Ya minta maaf lah. Najis. Masa aku disuruh minta maaf sama rakyat jelata? Mana marwahku? Arogan sekali. Kalau salah minta maaf. Iya, apa salahnya minta maaf? Kita minta maaf kan bukan karena kita merasa bersalah, tapi agar jabatan kita aman. Pura-pura saja merasa menyesal dan minta maaf. Betul, jabatan nomor 1, harga diri nomor 2. Ayo sana ke depan cermin buat latihan acting. Sepertinya ada suara ribut-ribut di luar. Wahai koruptor busuk, keluar sekarang. Kami menuntut keadilan. Keluar, keluar, keluar. Gawat, bocil-bocil kematian itu sudah datang. Tenang saja kawan. Dah aku bilang kita bersembunyi di gedung ini pasti aman. Bahkan nulai Rusia pun tidak bisa merobohkan gedung ini. Gedung kita kan bunker perlindungan dari kiamat. Kami hitung sampai 3 ya. Kalau gak keluar, nanti akan diulti sama si robot. Kita mau diulti guys. Tadi bilang santai aja. Mereka kan cuma bocil. Bocil bisa apa? 1, 2, 3. Loh, nggak ada suara apa-apa lagi tuh. Kan aku bilang mereka cuma bocil. Mana bisa apa-apa. Hore! Aku gak akan tertangkap dan bisa melanjutkan karir korupsiku. Mari kita pesta dengan miras dan sewa LC. Hore! Saatnya berpesta. Hore! DJ Wahid on the mix. Siapa ini? Kenapa begitu keras dan mengguncang? Aku ingin aku peka. Besar sekali suaranya. Gini-gini bisa roboh. Jangan-jangan ini adalah Sun Horok. Bejir, ultinya rupanya menjadi sonorak. Mantap sekali ultinya. Gedung langsung rata dengan tanah. Yeay! Hidup Thomas Alva Edison. Ada apa ini? Kenapa ada suara horor yang kedengaran dari jarak 30 km? Kalian merobohkan gedung parlemen negeri Otni pakai sound horor? Muantoa!